Vietnam bermain imbang 1-1 lawan Uni Emirat Arab pada matchday ketiga Grup B Piala Asia U17 2025 di King Fahd Sports City Stadium, Kamis malam. Vietnam menghadapi laga hidup mati saat lawan Uni Emirat Arab pada matchday ketiga Grup B. Kemenangan akan mengantarkan mereka ke perempat final sekaligus Piala Dunia U17. Vietnam akhirnya mampu mencetak gol lewat Hoang Trong Duy Hang. Skor 1-0 untuk keunggulan Vietnam bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, effort tak kenal letih. Uni Emirat Arab akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-87. Dari situasi set piece, Haza Faisal berhasil menanduk bola kiriman Jayden Adetiba yang gagal dihalau kiper Vietnam. Skor pun menjadi 1-1. Skor dramatis ini bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini, Vietnam dipastikan gagal melaju ke fase gugur dan Piala Dunia U17 2025. Sementara dengan hasil imbang ini, UIA menemani Jepang yang kalah dari Australia di laga terakhir. Timnas Australia U17 harus menerima kenyataan pahit, meskipun berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 3-2 pada laga terakhir penyisihan Grup B, Kamis malam di Stadion Okad, Taif. Kemenangan ini tetap tak cukup untuk membawa Australia lolos ke perempat final, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Hasil ini membuat Australia finish dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Jumlah poin tersebut sama dengan Jepang dan Uni Emirat Arab. Namun, Jepang dan UAE lah yang berhak melaju ke babak 8 besar karena unggul dalam head-to-head dan produktivitas gol. Korea Selatan menang tipis atas Yaman pada matchday ketiga Grup C Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Kamis malam. Korea Selatan menantang Yaman di matchday terakhir Grup C untuk menentukan siapa layak mendampingi Indonesia lolos ke fase gugur. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin dari 2 laga. Mereka memperebutkan posisi runner-up untuk terus melaju karena puncak klasemen sudah disegel Indonesia. Gol yang dicari Korea akhirnya berhasil dicetak pada menit ke-29. Kim Eun Seong dari sisi kiri melepas sepakan yang gagal dibendung kiper Yaman. Skor tipis 1-0 untuk kemenangan Korea Selatan bertahan hingga akhir laga. Korea Selatan mengoleksi 6 poin dan berhak mendampingi Indonesia sebagai runner-up Grup C Piala Asia U17 2025 untuk melaju ke perempat final. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0 pada laga pamungkas Grup B Piala Asia, Jumat 11 April dini hari. Gol-gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak Fadli Alberto dan Muhammad Zahabi Goli di masa injury time babak kedua. Gol pertama lahir di masa injury time, tepatnya di menit ke-90+3. Tembakan jarak dekat Alberto memanfaatkan umpan Aldiansyah Taher berhasil menjebol gawang Hamid Amiri. 2 menit berselang, Muhammad Zahabi Goli mampu menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Aldiansyah Taher lagi-lagi menjadi aktor di balik gol Indonesia. Tak lama berselang, wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir untuk kemenangan Indonesia. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai juara Grup C dengan raihan 9 poin. Sementara Korea Selatan menyegel posisi runner-up dengan perolehan 6 angka. Reaksi berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia sapu bersih kemenangan di Grup C Piala Asia U17. Erick Thohir lantas mengucap syukur atas kemenangan Timnas. Alhamdulillah, Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup setelah menang 2-0 atas Afghanistan, kata Erick Thohir dalam laman Instagram pribadinya. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17, jelasnya. Sementara itu, Erick Thohir pun mengingatkan skuad arahan pelatih Nova Arianto soal persaingan ketat di Piala Asia U17. Persaingan di babak 8 besar akan lebih tinggi. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerjasama tim agar semakin solid. Kita terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih, imbuhnya. Menanti lawan Timnas U17 Indonesia di 8 besar, Timnas Indonesia kini tinggal menunggu lawan di fase perempat final
Piala Asia U17 2025. Garuda Muda akan bersua runner-up Grup D Indonesia menempati posisi teratas di Grup C dengan perolehan 9 poin, mencetak total 7 gol, dan hanya kebobolan 1 gol. Perempat final dijadwalkan berlangsung pada Senin 14 April pukul 22 di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah. Namun, tim yang akan dihadapi oleh Timnas pada perempat final nanti masih harus menunggu hasil dari matchday terakhir Grup D. Di Grup D, semua tim masih berpeluang untuk lolos ke babak perempat final. Korea Utara saat ini memimpin klasemen sementara dengan 4 poin, diikuti oleh Tajikistan 3 poin, dan Oman 3 poin. Sedangkan, Iran berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Situasi ini membuat persaingan di Grup D masih sangat ketat. Jadwal pertandingan terakhir di Grup D akan berlangsung pada Jumat 11 April, waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Media Vietnam sebut Timnas U17 Indonesia tepis anggapan cuma andalkan pemain naturalisasi. Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mereka tidak hanya fokus menaturalisasi pemain dari Eropa untuk tim nasional. Di level usia muda, dengan fondasi yang ada saat ini, sepak bola Indonesia punya potensi besar. Tulis ZNews. Lebih lanjut, ZNews juga memuji hadirnya beberapa kompetisi usia muda sebagai wadah lahirnya pemain berbakat. Pada kelompok umur U17 sendiri, Indonesia memiliki setidaknya 3 turnamen berbeda dalam setahun, termasuk kejuaraan nasional remaja, Piala Soratin, dan Elite Pro Academy, untuk akademi. Tulis media Vietnam ZNews dikutip dari Super Bowl. Harimau Malaya akui sudah tertinggal jauh dari Timnas Indonesia. Melihat kejayaan Timnas Indonesia belakangan ini, publik Malaysia pun menyadari bahwa Harimau Malaya telah tertinggal jauh. Hal itu diungkapkan oleh salah satu media setempat, yakni New Straits Times dalam laporannya. Kita dulu mengatakan bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sekarang tidak lagi, tulis New Straits Times. Kebenaran yang menyedihkan adalah Malaysia telah tertinggal jauh dari tetangganya dalam pengembangan sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Dan sekarang pengingat yang menyedihkan, kualifikasi Indonesia kemarin untuk Piala Dunia U17 Qatar 2025 telah menciptakan kehebohan di seluruh wilayah. Hal itu datang dari negara yang diskors oleh FIFA kurang dari 1 dekade lalu. Tulis media Malaysia New Straits Times dikutip dari Super Bowl.